Obras, obrolan asik. Juga di waktu-waktu kayak gini aku lebih kayak kesempatan apa, pengalaman apa yang bisa aku dapetin, ayo deh coba gitu. Oke. Jadi makanya tahun lalu tuh bener-bener apapun, mulai dari dijalanin gitu. event organizing juga. Oke. Pernah jadi tour guide juga. Oke. Itu aku jalan di tour guide. Ininya apa, motivasinya cuma pengen cari pengalaman dulu kah atau ini salary-nya berapa gitu? Kemarin sempat aku ditanyain juga kayak gitu. Kalau aku boleh jujur, banyak dari hal itu kalau dibanding sama salary, mungkin apa yang aku kerjakan nggak sebanding. Iya. Cuman aku kan lagi nge-build capacity juga. Oke. Secara mindset, secara prinsip juga, gimana cara berdewasa sih dalam mengerjakan sesuatu, konsisten juga. Sambil ini ya, maksudnya sambil mengasah skill juga ya? Iya, soft skill juga hard skill tuh pas. Tapi khususnya mindset ini deh, menurut aku Kalimantan sebagai pengusaha di Kalimantan tidaklah semudah itu, karena kita tuh bener-bener harus tahan banting lah. Iya. Dan kita harus bener-bener out of the box. Karena ya kayak tadi Pak, kita bisa saja mengikuti apa yang ada. Oke. Juga bisa aja kita masih main-main di comfort zone kita comfort gitu. zone kita, ya makanya. Tapi ya karena kita bisa melakukan inovasi, ya baiknya pun juga kota ini, baiknya kembali ke kota ini juga, dan kembali ke industri ini juga bertumbuh lebih kreatif lagi. Jadi ya kita juga, aku sendiri ada suatu rasa accomplishment juga sih di situ. Jadi aku dari dulu memang nggak pernah terlalu melihat sebanding dengan salary gitu ya hasilnya. Iya. Karena memang, dan aku juga nggak mempersalahkan ketika orang itu fokus seperti itu, juga nggak pernah mempersalahkan gitu. Cuman ya dalam arti ya aku di umur segini aku lebih lego aja untuk mengerjakan apa yang aku bisa kerjakan dan apa pengalaman, dan aku bisa ketemu siapa, ini aku lagi nge-build itulah semua gitu. Aku percaya rezeki nggak kemana-mana. Itu luar biasa banget. Jadi di umur segini udah pokoknya Robby udah kerja out of the box, nggak main-main lagi di comfort zone-nya. Terus juga ini nggak penting nggak sih kalau misalnya kita tuh yang ini ya sebagai fresh graduate kayak Robby, terus juga masih muda, terus juga langsung terjun di dunia karir yang tantangannya lumayan besar ya. Nggak yang kayak seperti yang fresh graduate kayak pengen cari kerja yang mudah-mudahan aja deh, misalnya yang di office aja deh kayak gitu, atau yang jadi civil servant aja deh, gampang gitu. Dulu aku sering tuh di gituin, diiming-imingi kayak diiming-iming gitu. Ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kalau apa yang memotivasi untuk jadi sekarang Robby yang lagi ngelakuin semua yang lagi sekarang ini gitu, nggak yang ngikut orang atau ngikut yang yang mainstream gitu. Ada satu trigger sih sebenarnya. Ya, ada satu trigger waktu sebelum lulus kuliah. Sempat kan bikin skripsi. Nah, untuk bikin skripsi itu aku sempat magang. Kebetulan background aku di situ teknik perminyakan. Jadi magang di perusahaan migas di Jakarta. Sebutlah salah satu perusahaan migas di Jakarta yang nggak terlalu besar sih, kantornya ada di waktu itu kantornya ada di Jakarta Selatan. Nah, aku tiap hari selama berapa bulan tuh kerja di situ. Aku di situ mendapatkan suatu perspektif, karena ketika aku lagi magang di situ, kebetulan perusahaan migas ini tuh lagi kesusahan dan mau memberhentikan operasi mereka di Indonesia. Sementara engineer yang itu foreign company ya? Itu foreign company ya? Foreign company, tapi dia punya subsidiary di Indonesia. Gitu. Dan kebetulan operasionalnya di Indonesia lagi waktu itu tidak baik. Jadi mereka mau tutup buku. Nah, aku alhamdulillah juga dapat internship di situ waktu itu. Engineer-nya mereka tidak sama sekali menerima siapapun yang punya pengalaman kurang lebih dari 10-15 tahun di situ. Jadi of course aku di sekitar orang-orang yang sangat berpengalaman di industri itu selama lama. Dan ketika perusahaan itu sudah mau tutup buku dan berhenti, aku melihatnya itu orang-orang pada panik dan bingung. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang repetitif dan comfort zone.
ketika mereka harus merubah dan mencari lagi karena pekerjaan mereka sudah mau selesai, mereka bingung. Sampai waktu itu aku ngomong ya sama salah satu engineer di situ, kayak aku ngomong, ngapain ya aku ya buka warteg kah, buka restoran, atau aku balik pikiran aja di situ, membalikkan ke aku gitu, refleksi. Aku langsung ngerefleksi ke dalam diri aku kayak, kalau kayak gini nih, apalagi berada dalam industri yang baku atau misalnya udah seperti ini lama, kayaknya aku nggak bakal lama nih gitu, secara nggak bisa adaptasi lama. Of course zaman terus berganti, apalagi pandemi kayak gini. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Kita nggak usah ngomong fresh graduate. Yang berpengalaman aja mungkin ribuan orang. Udah langsung. Iya, dan kaget gitu ya. Iya. Dan kaget mereka mau ngapain gitu loh. Ditambah oleh berapa banyak fresh graduates yang tidak bisa mendapat pekerjaan atau sekarang berkompetisi dalam pool yang sama dalam semua itu. Sementara sometimes experience speaks for everything gitu on our CV kan. Betul. Nah, makanya di situ trigger aku adalah apapun yang aku kerjakan, mau itu di bidang hospitality seperti sekarang ataupun di bidang energi sesuai dengan apa yang aku pelajari, aku harus bisa beradaptasi. Jadi nggak baku lah apa yang aku mau lakuin. Ya itu makanya aku selalu berpesan sih ke teman-teman. Sebenarnya ada satu pertanyaan menarik, apakah kita tuh harus lebih general bisa semuanya atau spesialisasi gitu dalam suatu hal? Tidak, sama sekali tidak ada salahnya dua-duanya. Di fase kita, kalau aku lebih mengidentifikasi, sekarang di fase hidup aku sekarang aku mungkin lagi banyak energi, lagi banyak cari pengalaman, jadi aku lebih terbuka untuk mengerjakan banyak hal. Tapi mungkin akan ada di fase dalam suatu hidup aku misalnya kayak pastinya sekarang, nggak muluk-muluk lah kayak what is my expertise gitu, ya kan, what is my expertise, apa spesialisasi aku fokus di sini dan ini yang dimana aku bisa mendapatkan ibaratnya hasil yang paling terbanyak gitu. Nah, mungkin dulu pastinya sendiri juga melalui proses itu kan. Banyak banget. Tapi menurut gue sih waktu sekarang ini yang Robby punya itu udah kayaknya menurut gue ini ya, Robby lebih banyak beruntungnya pada saat internship di company itu langsung diperlihatkan gitu loh. Maksudnya langsung diperlihatkan orang-orang yang bisa bikin Robby punya trigger untuk kedepannya Robby kayak gimana gitu loh. Nah, sekarang ini Bi, kan dari masa pandemik juga banyak orang yang udah di PHK lah ya, dari company-nya. Nah, melihat kayak gitu, Robby kayak gimana sih? Mungkin kayak ada punya motivasi kah atau you want to say something to them? Apalagi sekarang ini anak-anak apalagi fresh graduates ya, mereka pasti kebingungan banget ya. Lulus kuliah di saat pandemi gitu loh. Gue pengen kerja apa gitu loh ya. Yang ada aja udah di-cut gitu. Well, khususnya kalau Obras, obrolan asik.